Gaya menatap dirinya sendiri di cermin. Hari ini ia bertekad akan kembali bekerja. Lagi pula benar kata Xavier, mereka tidak tahu apapun tentang Gaya, dan selama apa yang mereka bicarakan tentang Gaya tidak merugikan Gaya, maka Gaya akan membiarkannya saja. Gaya sudah siap pergi ke kantornya, dan saat ia membuka pintu apartemen, rupanya Dino sudah menunggunya di sana. "Selamat pagi, Nona Kastal," sapa Dino sambil tersenyum hangat. Gaya mendali kesal karena Dino menjemputnya. "Aku bisa berangkat sendiri, katakan pada bosmu," seru Gaya kesal. "Ini sudah siang, Nona Kastal. Akan memakan waktu yang lebih lama jika Anda masih memanggil taksi," kata Dino sembari mengikuti Gaya yang hendak masuk ke dalam lift. "Aku kan punya mobil, kenapa harus memanggil taksi?" tanyanya bingung sembari menekan tombol lift. "Mobil Anda sudah dijual." "Hah?" Paking Gaya yang bahkan membuat Dino harus meringis dan menutup telinga. Sementara Gaya langsung melihat heran pada Dino yang merogoh tasnya dan mencari kunci mobilnya. Masih ada. "Tapi kuncinya di sini," kata Gaya kemudian. "Tapi mobilnya sudah dijual," kata Ton Xavier. "Mobil Anda sudah tua," jawab Dino meyakinkan karena Xavier memang sudah menjual mobil Gaya. "Tidak mungkin," seru Gaya dan ia segera masuk ke dalam lift. Dino pun mengikutinya sembari menghubungi Xavier. Kemudian Dino memberikan ponselnya pada Gaya. "Pak Xavier ingin berbicara," kata Dino. Gaya mengambil ponsel itu dengan kesal. "Sweetheart, mobilmu sudah aku buang. Lagi pula sudah usang juga. Aku akan membelikanmu yang baru." Gaya menggeram marah mendengar apa yang dikatakan Xavier dengan senang jidat itu. Saking marahnya, Gaya bakal langsung melempar ponsel Dino, membuat Dino meringis karena ponselnya yang tak bersalah kini menjadi korban. Saat lift terbuka, Gaya segera berjalan dengan menghentakkan kakinya. Dino segera menyusul Gaya setelah ia memungut ponselnya. Xavier menatap ponselnya, heran karena tiba-tiba panggilannya terputus. Ia mencoba menghubungi Dino kembali, namun nomornya tidak aktif. Xavier pun mencoba menghubungi nomor Gaya, tapi tak ada jawaban. Saat ini Xavier masih di kamarnya dan ia juga sedang bersiap pergi ke kantor. Xavier meletakkan ponselnya di meja sementara ia mencari pakaiannya di lemari. Namun tiba-tiba ia merasakan pelukan seseorang dan Xavier pun langsung melepaskan diri. Ia menoleh dengan kesal dan mendapati Clara yang sedang tersenyum padanya. Saat ini Clara hanya mengenakan bathrobe dan menampilkan belang dada dan pahanya mulus. Namun sayangnya Xavier tak tertarik sedikit pun. "Aku tidak suka disentuh dan menyentuh sampah yang sudah terpakai," kata Xavier dingin. Ia membuat senyum Clara langsung menghilang, tergantikan dengan raut wajah begitu terluka. "Xavier, aku mohon, maafkan aku." Clara memelas nama Xavier, terlihat sudah sangat muak dengan istrinya itu. "Dengarkan aku, Clara," dasi Xavier penuh penekanan. "Pernikahan kita adalah sebuah kesepakatan antara ibumu dan nenekku. Kamu juga sudah sangat diuntungkan dengan pernikahan ini. Kamu memiliki apa yang dimiliki Alex Xavier Anson, rumah, harta, mobil, ketenaran, status sosialita. Kamu bahkan bisa selingkuh bosmu. Dan aku tidak masalah dengan hal itu, selama kamu tidak ikut campur urusan pribadiku dan jangan pernah mendekatiku." Tukar Xavier panjang lebar yang tentu saja sangat menyakitkan bagi Clara. "Kenapa kamu melakukan ini, Xavier? Kenapa kamu tidak mau menganggapku ada?" kata Clara lirih. Xavier enggan menjawabnya. Ia menarik setelan jas, mengenakannya dengan cepat dan kemudian bergegas berangkat ke kantornya, membuat Clara hanya bisa meringis di kamarnya. Di kantor, Gaya menjadi pusat perhatian orang-orang. Bahkan sejak saat ia turun dari mobil, Gaya diantar oleh mobil mewah yang lengkap dengan supirnya. Membuat desas-desus tentang hubungan Xavier dan Gaya semakin kuat menerpa dan semakin meyakinkan mereka bahwa semua itu tak hanya sekedar gosip semata. Sebisa mungkin Gaya mencoba mengabaikan tatapan orang-orang dan juga bising-bising mereka yang begitu mengganggu. Gaya bergegas ke meja kerjanya dan ia berpapasan dengan Max. Max memalingkan wajahnya dan menghindari Gaya. Max tampak kecewa pada Gaya. "Max," panggil Gaya. Max yang hendak pergi pun langsung berhenti melangkah dan menoleh pada Gaya. "Sini." Gaya melambaikan tangannya pada Max. Max pun memenuhi panggilan Gaya. Kini ia berdiri tepat di depan Gaya dan Max menundukkan kepalanya. "Masih banyak gosip yang beredar ya?" tanya Gaya lirih.
Max pun mendongak dan menatap Gaia dengan sendu sebelum akhirnya ia mengangguk. Gaia menghela nafas panjang dan mencoba mengatur emosinya. Itu hanya gosip Max, aku juga tidak tahu kenapa Pak Safir melakukan ini sama aku. Tapi aku sungguh tidak punya hubungan apapun dengannya, tutur Gaia putus asa. Kamu mengenalku kan Max? Aku bukan wanita rendahan yang mau menjadi simpanan orang, kata Gaia sedih, dan hal itu membuat Max malah ikut sedih. Ia bahkan sudah mencemihkan bibirnya dan mengerjak beberapa kali. Lucu sekali sebenarnya. Aku percaya Ge, seru Max akhirnya yang membuat Gaia kembali tersenyum. Aku percaya Gaia tidak mungkin melakukan itu. Gaia wanita yang baik, kata Max dengan wajah yang tersipu. Gaia tersenyum dan menyentuh kepala Max. Terima kasih Max, aku senang ada yang percaya padaku, kata Gaia. Gaia, Paking Diana girang karena ia kembali melihat Gaia setelah hari kemarin sahabatnya itu tidak masuk kerja dan tidak ada kamar seharian. Ge, masih hidup rupanya kau, seru Melisa kemudian yang juga mencemaskan Gaia. Syukurlah aku masih bernafas, kata Gaia. Ketiganya pun duduk di kursinya masing-masing dan memulai pekerjaan mereka. Walaupun sesekali Melisa dan Diana merecoki Gaia karena rasa penasaran mereka tentang Xavier. Nanti aku ceritakan, kata Gaia akhirnya agar kedua sahabatnya itu diam. Saat jam istirahat siang, Gaia menepati janjinya dan menceritakan semuanya tentang Xavier pada kedua sahabatnya itu, yang tentu saja membuat mereka berdua langsung melongo heran. Apa jangan-jangan dia punya kepribadian ganda? Tanya Diana asal. Entahlah di, tapi satu yang pasti dia itu gila, jam Gaia. Seharian ini Gaia bisa bernafas sedikit lega karena tidak ada Xavier yang merecokinya. Entah kemana pria gila itu, namun mengingat statusnya yang adalah bos besar, maka tak heran jika dia sibuk. Hai Gaia, tadi aku tidak lihat mobilmu di parkiran, ujar Max yang memang tidak melihat saat Gaia diantar oleh Dino. Mobilku dijual, jawab Gaia jujur. Kenapa? Apa kamu butuh uang? Padahal kamu bisa memberitahuku Gaia, kata Max dengan begitu tulus yang membuat Melisa dan Diana mencemihkan bibir. Ya begitulah Max, jam Gaia pura-pura melas. Ia memang hidup sederhana, namun statusnya yang sebatang kara membuat Gaia tidak pernah merasa benar-benar membutuhkan uang banyak, karena gajinya sangat cukup untuk memenuhi kehidupannya yang sendirian. Begini saja, aku akan mengantar jemput kamu mulai sekarang. Bagaimana? Tawar Max, dan tentu ia sangat berharap Gaia memberikan jawaban yang setuju. Tidak apa-apa Max, aku bisa naik taksi, jam Gaia yang membuat Max langsung menghela nafas lesu. Tapi sore ini kamu bisa mengantarku pulang, jika tidak merepotkan, kata Gaia kembali memasang wajah memelas. Entah kenapa ia suka sekali menggoda orang-orang seperti Max ini. Bisa, ayo, kata Max dengan antusias, membuat Gaia dan kedua sahabatnya tertawa. Boy, lucu sekali kau. Aku jadi ingin menciummu, goda Diana. Bahkan ia juga mencondongkan wajahnya dan memajukan bibirnya ke Max. Namun Max langsung menghindar dan ia meringis ngeri. Ih Diana, tidak boleh cium-cium, rengek Max yang membuat Gaia dan Melisa tertawa. Sementara Diana malah mengerling nakal pada Max. Gaia memang sengaja meminta Max mengantarnya karena ia tak ingin diantar oleh Dino. Pak tua itu bahkan menunggu Gaia sejak tadi hingga sekarang. Gaia berjalan di antara ketiga temannya dan ia berusaha menghindari Dino. Gaia berhasil mengelami Dino dan kini ia sudah berada dalam mobil Max. Max memang hanya karyawan biasa, tapi mobilnya lumayan mewah. Gaia bahkan pernah ke rumah Max sekali dan rumahnya tidak kalah mewahnya dengan rumah seorang bos besar. Hal itu membuat Gaia bingung kenapa Max perlu bekerja jika sudah kaya. Melisa dan Diana juga berada dalam mobil Max. Malam ini mereka berniat makan malam bersama di sebuah restoran Prancis yang ada di dekat gedung apartemen Gaia. Tentu Max yang akan mentraktir ketiga wanita itu. Sesampainya di restoran, mereka langsung menuju meja yang sudah mereka pesan, dan makanan yang mereka pesan dari tadi kini juga sudah datang. Untung saja kita memesan lebih dulu ya, jadi kita tidak perlu menunggu, kata Gaia. Gaia, jika kau suka makan di sini, kita bisa makan malam di sini setiap malam, kata Max yang membuat Melisa dan Diana mencibirnya. Cuma Gaia, lalu kami? Tanya Diana sambil menunjuk dirinya sendiri dan juga Melisa. Memangnya kalian saudariku? Tanya Max sarkastik yang membuat Gaia tertawa, sementara Melisa dan Diana mendelik kesal.
Aku perkaos kau nanti, biar jadi suamiku, ancam Diana yang membuat Max langsung meletakkan kedua tangannya di dada dan menatap takut pada Diana. Jangan Diana, takut, dosa loh, itu pelecehan, nanti kamu masuk penjara. Rengek Max yang membuat Melissa dan Gia tertawa terbahak-bahak, apalagi saat melihat ekspresi Max yang sangat menggemaskan sebagai laki-laki. Tawa mereka bahkan sampai mengundang perhatian seorang wanita lansia yang duduk di samping meja mereka. Wanita itu menoleh namun tiba-tiba pelayan datang dan menghalangi pandangannya. "Nyonya Anson, ini pesanan Anda," kata pelayan itu sembari meletakkan semua paper bag di meja wanita yang ia panggil Nyonya Anson itu, yang tak lain adalah Kelly Anson, nenek dari Xavier. Saat pelayan itu pergi, Nyonya Kelly kembali menoleh pada meja Max dan bersama dengan itu, Gia berdiri dan berbalik kemudian berjalan menjauh. Nyonya Kelly memperhatikan Gaya dari belakang dengan begitu seksama dan ia seperti sedang mencoba mengingat sesuatu. Apa itu dia? Mirip sekali, tapi rasanya tidak mungkin, dia kan sudah meninggal, gumamnya. Kemudian ia mengambil paper bag itu dan pergi dari sana. Gaya ini pipis atau pup sih, lama sekali. Jangan-jangan sembelih tuh orang. Celetung Diana yang membuat Max kembali meringis jijik. Diana, tidak boleh bicara seperti itu saat makan, kata Max menegur dengan kesal. Lagi-lagi Diana hanya mendalik sementara Melissa terkekeh dengan kelakuan Max yang melebihi wanita itu cerewetnya. Tak lama kemudian Gaya datang dan kembali bergabung dengan ketiga temannya. Kemudian ia melanjutkan makan malamnya bersama ketiganya. Sesekali mereka mengobrol dari hal-hal ringan hingga hal-hal yang menurut Max harus dibicarakan, seperti membicarakan tentang menstruasi, keputihan, dan girls problem lainnya. Namun ketika Gaya yang berbicara, Max malah mendengarkannya dan malah menawarkan akan mengantar Gaya ke dokter. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Mereka pun berniat pulang, namun Melissa dan Diana memilih naik taksi sementara Max akan mengantar Gaya. Sesampainya di apartemen, Max meminta izin untuk mampir pada Gaya karena ia butuh menumpang toilet. Gaya tentu tak mempermasalahkannya. Gaya menekan password apartemennya yang sudah ia ubah, tidak lagi menggunakan ulang tahun ibunya. Semua itu untuk menghindari Xavier asal masuk ke apartemennya, karena sepertinya kegilaan Xavier akan terus berlanjut sampai beberapa hari ke depan, atau mungkin minggu, tapi jangan sampai berlarut hingga ke bulan. Gunakan saja toilet yang ada di kamar tamu, kata Gaya sambil menunjuk ke kamar tamunya. Max yang sudah tidak tahan langsung berlari kecil masuk ke toilet. Hari ini Xavier merasa sangat lelah. Ada begitu banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. Belum lagi drama istri pajangannya itu yang membuat Xavier benar-benar muak. Malam ini Xavier merencanakan menginap di apartemen Gaya. Gia juga membuatnya pusing saat ia mendapatkan laporan dari Dino kalau Gia menghilang dari kantor. Dan karena Xavier sudah sampai di depan apartemen Gaya, Xavier menekan tombol password apartemen Gaya tapi tidak bisa. Pasti dia sengaja menggantinya, gumam Xavier kesal. Ia pun mencoba memikirkan kira-kira apa passwordnya sekarang. Ulang tahun dia? Tidak mungkin, dia tidak pernah menggunakan ulang tahunnya menjadi password apapun. Ia kembali menggumam. Apa mungkin ini? Xavier mencoba menggunakan hari pertama dia bekerja di perusahaannya, karena biasanya dia menggunakan hal-hal seperti itu sebagai password untuk menghindari bisa ditebak orang lain. Salah, pakai Xavier heran. Kemudian ia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali apa saja yang menjadi kesukaan atau sesuatu yang berarti untuk gadis itu. Mungkin ini. Xavier membuka mata dan memasukkan ulang tahun Xavier sebagai password dan Xavier menganggap saat itu berhasil. Bagaimana bisa? Gumam Xavier. Kemudian ia bergegas masuk ke dalam apartemen dan memanggil Gaya. Gaya, sweetheart, Ucapan Xavier terpotong saat ia melihat Max yang keluar dari kamar tamu sembari memasang resleting celana bahannya itu. Xavier terkejut. Max tak kalah terkejutnya, apalagi Gaya. Wanita itu mengangguk lebar dengan mata yang melotot sempurna.